Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Buat kalian yang masih mau bergabung di Les Penembak UNJ 2022, kalian bisa langsung klik link yang ada di video ini ya. Lesnya sudah mulai berjalan. Di video kali ini kita akan membahas tentang soshum di soal geografi. Ini soal tahun 2019. Di soal nomor 16 dalam kajian ilmu geografi, cara pikir dan cara pandang terhadap objek material dari sudut geografi dinamakan pendekatan. Nah, kali ini yang ditanya adalah objek dari sudut geografi. Kalau kemarin kita bicara pendekatan, nah sekarang kita bicara tentang objek dalam kajian ilmu geografi. Jadi objek kajian dalam ilmu geografi itu tuh ada dua, dibagi objek formal sama objek material, gitu ya. Ada objek formal, nah satu lagi namanya objek material. Di objek formal itu berbicara tentang sudut pandang atau pendekatan yang digunakan dalam ilmu geografi untuk memecahkan dan memahami objek material. Gitu. Jadi dia lebih ke pendekatan untuk memecahkan objek material. Itu yang objek formal. Nah, beda lagi sama objek material. Kalau objek material dia itu lebih berbicara tentang ilmu geografi yang berbicara pada lingkungan alam, misalnya kayak litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer gitu. Dia kajiannya lebih ke fenomena geosfer, itu yang material. Di sini kita tulis kajiannya lebih ke fenomena alam. Gitu ya. Itu untuk yang objek material. Nah, berbeda sama yang formal. Kalau yang formal dia lebih ke ilmu geografi untuk memecahkan objek material. Gitu. Nah, kita balik lagi ke soal. Tadi di soal itu dijelaskan cara pikir atau pandang, berarti kan di sini pendekatan maksudnya terhadap objek material. Nah, dinamakan pendekatan berarti dia adalah yang formal. Oke, karena yang formal itu kan berbicara pendekatan tentang objek material. Oke, berarti ini jawabannya adalah formal. Gitu ya. Clear ya, berarti tentang objek kajian dalam geografi. Jadi ada dua, dibagi formal sama material. Formal itu berbicara ke pendekatan ilmu geografi pada objek materialnya, sedangkan objek materialnya sendiri itu lebih kepada kajian fenomena alam seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Itu bedanya. Nah, sekarang coba ke soal selanjutnya. Di soal nomor 17 ini, berikut yang bukan dampak rotasi bumi, gitu. Di sini ada materi rotasi. Jadi rotasi itu adalah periode perputaran sebuah planet pada porosnya. Nah, kalau rotasi bumi itu adalah 24 jam. Dia mengakibatkan 4 hal, terjadinya siang malam, perbedaan semu benda angkasa, perbedaan waktu, sama satu lagi adalah pembelokan arah angin. Yang ditanya adalah yang bukan dampak rotasi bumi. Kita lihat opsi yang A. Pergerakan semu harian benda langit. Itu benar ya, pergerakan semu harian benda langit dia termasuk dampak rotasi. Nah, yang kedua, yang B, peristiwa siang dan malam dia juga termasuk di akibat rotasi. Nah, yang ketiga, yang C, perbedaan waktu. Perbedaan waktu itu benar. Pembelokan arah angin, pembelokan arah angin itu juga benar. Berarti yang bukan termasuk itu adalah yang E. Yang E itu persamaan lamanya siang dan malam. Ini termasuk apa gitu? Ini itu termasuk akibat dari revolusi bumi. Gitu ya. Ada rotasi, ada revolusi bumi. Kalau revolusi bumi itu dia periode planet mengelilingi matahari. Akibatnya ada 3 kalau di revolusi. Yang pertama ini adalah persamaan lamanya siang dan malam. Lalu yang kedua itu adalah dari revolusi bumi, itu adalah pergantian musim. Pergantian musim. Gitu ya. Nah, yang terakhir akibatnya adalah gerak semu tahunan matahari.
gitu. Tahunan matahari. Oke, siapa tahu nanti pas soal yang dikeluar adalah bukan rotasi bumi tapi revolusi bumi. Nah, kita udah tahu kalau revolusi bumi dia mengakibatkan 3 hal: persamaan lamanya siang dan malam, atau perbedaan panjang siang dan malam gitu ya. Terus yang kedua adalah pergantian musim, dan yang terakhir adalah gerak semut tahunan matahari. Itu revolusi bumi, sedangkan yang rotasi bumi ada 4 gitu. Oke, kita coba ke next soal. Kita ke soal nomor 18. Suatu penampang tengah samudra atau mid oceanic ridge umumnya merupakan zona apa? Nah, di sini Kakak udah ngerangkum. Jadi terbentuknya mid oceanic ridge atau tanggal samudra itu menerangkan tentang teori apungan benua oleh Wegener. Nah, dia menjelaskan bahwa bukti lempeng mengalami pergerakan lempeng yang saling menjauh. Oke, di sini di mana lempengnya saling menjauh. Nah, lempeng saling menjauh itu disebut proses pemekaran atau sebar pisah. Artinya si lempeng itu berarti menyebar atau melebur gitu kan. Berarti yang saling menjauh gitu. Nah, itu terbentuk akibat proses pemekaran, sebar pisah atau peleburan. Berarti di soal yang 18 ini, nah dia itu merupakan zona peleburan lempeng atau sebar pisah gitu. Berarti yang B. Itu ya. Itu untuk teori tentang mid oceanic ridge atau yang biasa disebut dengan tanggal samudra gitu. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di soal terakhir nomor 19, geser terjadi karena gas panas yang asalnya dari... Nah, ini kita sekarang cari tahu dulu proses terbentuknya si geser itu apa dan si geser sendiri itu apa. Nah, kita pernah nggak sih kayak pergi ke suatu daerah pegunungan atau ke tempat pemandian air panas gitu kan kita tidak jarang menemukan sumber mata air hangat yang udah dikelola warga yang itu dijadikan tempat wisata gitu buat pemandian air hangat biasanya. Nah, ternyata mata air hangat tersebut itu berasal dari celah-celah kerak bumi yang mendapat suhu tinggi dari batuan panas yang dilewatinya. Nah, air panas yang mengalir di tempat yang relatif jauh dari gunung api itu disebut dengan istilah geser. Gitu. Jadi si mata airnya itu namanya geser, dan dia itu terjadi karena dia itu berasal dari celah-celah kerak bumi yang mendapat suhu tinggi dari batuan panas yang dilewatinya. Itulah proses terbentuknya. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dari opsi A sampai opsi E, si geser itu berasal dari mana? Berarti dari yang E. Batuan lahar memanaskan bagian bawah air pada celah di dalam bumi. Karena kan tadi dia itu prosesnya berasal dari air yang ada di celah-celah kerak bumi yang mendapatkan suhu tinggi dari batuan panas yang dilewatin dianya gitu. Berarti dari batuan lahar yang memanaskan bagian bawah air pada celah di dalam bumi gitu. Jadi mata airnya itu disebut si geser dan asalnya dari batuan lahar yang memanaskan bagian bawah air pada celah di dalam muka bumi. Berarti jawabannya yang E gitu. Oke. Nah, sampai sini dulu untuk video kali ini, pembahasan geografi tahun 2019. Semoga bisa membantu kalian dan menambahkan ilmu tentang geografi gitu ya. Semoga video-video kita bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa terus dukung akun kita dengan subscribe akun ini, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.